kopinya enak. Ya. Sekarang para pemirsa dan netizen di mana saja berada, ini kegiatan Fajar Sharing Inspiring untuk pertama kalinya dilakukan atau digelar secara on the spot. Saat ini kita berada di RR Coffee di Jalan Ada Irma Suryani, Makassar. Tadi kita bicara tentang demokrasi, enaknya menjadi anggota dewan, suka dukanya. Tapi kemudian ada seorang ibu yang selalu mendoakan anaknya. Dan ibu itu kemudian ketika ada kegiatan demo, dilarang untuk nonton TV. Kenapa? Ya, saya suka berkaca-kaca kalau itu, karena kekuatan saya ada di situ. Yeah. Doa orang tua, doa ibu. Jadi saya susah bicara karena perjuangan. Karena saya SMA kelas 2 ditinggalkan bapak saya. Jadi luar biasa. Ya, sorry ya, saya larut. Mohon maaf, ini perjuangan ibu saya. Ya, notabene SMA kelas 2 saya ditinggalkan bapak saya. Saya ingat emas-emasnya gelang dijual. Hanya mau menyeluruhkan saya. Itu yang berat kehidupan waktu itu. Dan itu yang membuat saya kuat. Jadi ketika saya dapat hantaman apa segala macam, bagi saya sudah lewat. Karena puncak kesedihan saya sudah pernah rasakan. Dan luar biasa, itulah kekuatan saya, kekuatan Rudi Lallo ada di doa-doa ibu saya. Kebetulan ibu saya usia 66 tahun ini, alhamdulillah masih sehat. Dan dia adalah guru ngaji dari dulu di kampung saya, di mana kampung saya dilahirkan di Kelurahan Lakang, Kecamatan Tallo. Makanya ketika dia disebut, saya selalu sedih dan bangga sekaligus kepada ibu saya. Dan ingat, ketika saya suka demo, dia selalu berpuasa supaya anaknya tidak apa-apa. Itu yang utang saya tidak bisa saya berbuat untuk orang tua saya. Ya gitu, Pak. Gitu, Pak. Jadi ini gara-gara temanya ibu, jadi saya langsung mau maaf. Mari kita kirimkan doa untuk Ibu dan Bapak Haji Lallo Ya. yang ini juga termasuk keluarga yang unik ini, karena semua anaknya, 11 anaknya, sekarang masih hidup 9. Iya. Itu semua namanya dimulai dengan huruf R. Ini kenapa? Iya. Saya disebut namanya Rudianto. Saya tidak tahu karena bapak saya bersahabat dengan Supomo Guntur. Nama-nama Jawa, disebutnya saya nama Rudianto. Jadi kalau orang tanya, orang Jawa ya ada sedikit Jawanya, namanya Rudianto. Iya. Tapi nama saya Rudianto, saya ubah ketika saya menjadi aktivis mahasiswa. Rudianto itu menurut saya tidak punya aura. Begitu saya sebut ada Lallo di belakang, ada yang beda. Begitu saya disebut Rudianto Lallo, akhirnya orang-orang Jakarta sering saya dipanggil Lallo. Bos saya di Jakarta, Pak Lukas, panggilnya saya Lallo. Kayaknya itu yang familiar di Jakarta. Jadi kalau saya dipanggil Jakarta, Lallo. Dan menurut saya ketika ada paham di belakang orang tua, menurut saya itu doanya, Pak. Dulu ketika disebut Rudianto di media, saya sejak mahasiswa kan sudah sering tampil, Pak. Ada berita saya di Fajar, Pak. Jadi
Rudianto tidak ada auranya. Begitu disebut Rudianto Lalo, alhamdulillah. Makanya waktu pencalekan ijazah saya Rudianto, saya rubah cepat Rudianto Lalo. Akhirnya lah. Jadi pada saat saya kampanye di Tallo, saya bilang kita ini saya warga Tallo. Jadi pusing. Tallonya ganti aja T-nya jadi L. Jadi cari itu Lalo. Nah, ini makanya suara mayoritas saya ada di kecamatan Tallo ini. Kebetulan Tallo ini adalah kecamatan terbesar ketiga wajib pilihnya. Itu yang menjadi kekuatan saya, Pak. Jadi setiap saya turun kampanye, tidak usah pusing. Kita tinggal di mana? Tinggal di Tallo. Tallonya itu hilangkan, ganti jadi L. Jadi cari yang ada Rudi Lalonya. Itu nih. Kira-kira begitu, Pak. Terus kisah semua saudara-saudaranya itu dimulai dengan huruf R. Bagaimana itu ceritanya? Nah, ini bapak saya yang tahu ini ceritanya. Tapi bapak saya itu kan peduli pendidikan, Pak Ical. Di kampung ini kan, Lakang ini kan daerah paling terpencil di Makassar, Pak, selain pulau-pulau. Untuk mengakses di sana harus jalan kaki kurang lebih 2 kilo, menyeberang sungai, habis itu jalan 1 kilo lebih. Baru perkampungan, Pak. Jadi kalau saya ke SMA 6 dulu, ke tol, saya jalan kaki 3 kilo, Pak. Menyeberang sampai ke jalan tol lama. Itu pun habis subuh saya sudah siap-siap. Pokoknya 5:30 tinggalkan rumah, jalan sampai di sana 6:30, 1 jam, Pak. Habis itu ke sekolah naik PT-PT. Nah, begitu saya tamat SMA, bebas tes masuk Unhas, tadinya kan sebelah baratnya saya jalan. Ini sebelah timurnya lagi, Pak. Kurang lebih sama lagi, Pak. Jadi kadang-kadang saya di atas mobil sekarang, apa yang saya dapatkan Tuhan berikan, saya kadang-kadang luar biasa ini kehidupan dulu, Pak. Dan mungkin saya tidak akan dapatkan hari ini kalau saya tidak begitu, Pak. Saya tidak yakin kalau saya mungkin diciptakan dengan serba ada, Pak. Biasanya kalau serba ada akhirnya kita tidak mau. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Ada tulisan dari kakak almarhum saya di kamarnya. Kebetulan kakak saya almarhum aktivis juga di 45. Saya angkatan yang Pak Wahab Tahir. Yakinlah ketika ada mimpimu dan cita-citamu, kalau kau tulus dan ikhlas, pasti kau dapat. Itu kata kunci. Makanya dalam setiap keinginan saya tanamkan dalam diri saya bahwa Tuhan, saya tulus ikhlas dan bukan untuk diri saya, untuk orang-orang lemah, orang-orang susah. Maka berikan saya kekuatan untuk memperoleh mimpi cita-cita itu. Itu aja doa saya, Pak Ical. Termasuk untuk memajukan Lakang yang tadi ya sebuah kelurahan yang boleh dikata kelurahan pulau ya, yang dekat dengan kantor gubernur, ya, dekat dengan kampus Unhas, ya, dekat dengan tol, dekat dengan sekolah, ya, banyak sekolah-sekolah yang ya, favorit. Tapi kemudian ya, seolah-olah seperti sebuah kepulauan yang ya, terpencil. Ini yang saya tidak mau menjaga kelestarian di satu sisi Lakang, karena banyak cerita. Ini saya tidak tahu bagaimana ceritanya orang tua kita di Lakang untuk tidak mengganggu kampung ini. Saya kalau warga Lakang pengennya ada jembatan, tetapi ada juga warga yang belum siap ada jembatan. Saya sebagai putra sana, saya harus pertimbangkan maslahat mudaratnya, Pak. Kalau dia ada jembatan, bagaimana kehidupan originalitas kampung itu? Nah, kalau tidak ada jembatan, pasti akses transportasi masih menjadi pertanyaan. Makanya tiap tahun alhamdulillah anggaran APBD Kota Makassar ya banyak-banyak kami bawa ke Lakang. Itu aja kuncinya. Yang penting banyak bantuan pemerintah lah masuk di Lakang. Kalau tidak banyak masuk, ya itu yang saya awasi terus Dinas PU supaya betul-betul anggaran pemerintah kota bisa dibawa banyak masuk ke Lakang. Karena memang prinsip pemerintah itu harusnya pemerintah hadir untuk orang-orang kecil, untuk orang-orang tanda petik miskin. Ya kalau perlu ya. Disitulah esensi kehadiran kita pemerintah. Karena kalau orang menengah ke atas dia terlalu butuhkan pemerintah, Pak, penguasa. Karena dia bisa jalani hidupnya dengan tanpa ada. Nah, tapi kalau masyarakat menengah ke bawah, ini pemerintah harus hadir di situ. Nah, ini yang coba saya terus lakukan sebagai ketua DPR. Makanya ketika saya reses terakhir kemarin, yang saya kunjungi adalah pulau-pulau terluar di Kota Makassar dan sangat memprihatinkan.
Mudah-mudahan Pak Dhani bisa konsen di situ di tahun 2022 karena 2 tahun terakhir ini kita ada kedaruratan bencana ya non alam wabah Covid ini, sehingga anggaran banyak dibawa ke persoalan Covid ini. Tapi kalau ini selesai, saya kira prioritas pembangunan Makassar harus wilayah-wilayah yang tanda petik kurang tersentuh, bukan tidak tersentuh, kurang tersentuh, supaya ada perubahan secara fisik dan secara SDM tentunya, utamanya fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil tadi. Jadi saya kira bukan hanya soal pendidikan, terus pembangunan infrastruktur, tapi juga pembinaan olahraga. Karena Bro Rudi ini saya kenal pernah menjadi pemain terbaik sepak bola. Sabtu depan kami ada kejuaraan antar warga pulau, Piala Ketua DPRD Kota Makassar. Jadi ini dalam rangka menyambut 17 Agustus. Jadi di kota kan Covid, Pak. Kalau di pulau kan biasa warga tidak percaya Covid kadang-kadang. Kadang-kadang tidak percaya, makanya di sana banyak tidak pakai masker. Nah, kira-kira begitu. Ya namanya pulau kan kalau bicara ilmiah juga, air laut kan, makanya sekarang laut kita banyak yang beralih